Situasi di tubuh timnas Indonesia memanas setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia yang menandai debut buruk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kekalahan ini, yang merupakan debut terburuk dalam sejarah timnas Indonesia, menghasilkan gelombang kontroversi dan kritik. Kekhawatiran akan reaksi supporter Indonesia, baik yang mendukung maupun menentang, membayangi persiapan mereka. Kami mendengar cerita-cerita tentang supporter Indonesia. Betapa bersemangat dan fanatiknya mereka, bisik salah satu pemain kepada pelatihnya. Lebih baik aman daripada menyesal, jawab pelatihnya singkat. Di dalam suasana latihan terasa tegang, para pemain Bahrain masih memikirkan kemungkinan konfrontasi dengan supporter Indonesia. Pelatih timnas Indonesia memahami kekecewaan para supporter setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret tahun 2025. Kekalahan ini merupakan debut yang pahit bagi Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Pertandingan tersebut diwarnai dengan permainan Australia yang dominan sejak awal babak pertama. Timnas Indonesia terlihat kesulitan membendung serangan-serangan cepat dan terorganisir dari tim negeri kanguru. Gol cepat Australia di menit ke-10 langsung membuat mental pemain Indonesia sedikit tertekan. Meskipun sempat memperkecil kedudukan, timnas Indonesia tak mampu membendung hujaman Australia yang akhirnya mencetak 4 gol tambahan. Kelemahan dalam pertahanan dan kurangnya daagedor di lini depan menjadi sorotan utama dari pertandingan tersebut. Banyaknya peluang emas yang gagal dikonversi menjadi gol juga menjadi penyebab kekalahan telak ini. Namun, Kluivert berjanji untuk membawa tim meraih kemenangan melawan Bahrain di laga kandang pada 25 Maret tahun 2025. We did a very good job, although we lost, of course. Very disappointed result. Everybody knows that. But now we have to look to Bahrain. We can't change it anymore. With all our good faith, we're going to have hopefully a good result. Now we need to focus back on Bahrain. Get the positive mindset, positivity in the group like we have always, and have a good result against Bahrain. Very big confidence in that we're standing as a team, as a block. We're expecting also that the fans are standing behind the team, and hopefully get a victory. And now we have to win as well against Bahrain. Only win, yes, of course. That's first. We need to win, and everybody knows it. So. Ia mengakui kekecewaan para supporter dan meminta dukungan mereka untuk pertandingan selanjutnya. Kluivert bertekad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di laga melawan Australia, khususnya dalam hal strategi bertahan dan peningkatan kerjasama tim. Ia yakin dengan kerja keras dan latihan yang intensif, timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih hasil maksimal di laga melawan Bahrain. Saya mengerti kekecewaan para supporter. Kekalahan dari Australia memang sangat menyakitkan, dan kami mengakui banyak kekurangan dalam permainan kami, kata Kluivert. Namun, saya meminta mereka untuk tetap mendukung tim. Kami akan berjuang keras untuk meraih kemenangan di pertandingan melawan Bahrain. Target kami adalah menang. Hanya menang. Kluivert menekankan pentingnya pertandingan melawan Bahrain sebagai laga krusial untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia ke-2026. Situasi di tubuh timnas Indonesia memanas setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia yang menandai debut buruk Patrick Kluivert sebagai pelatih. Kekalahan ini, yang merupakan debut terburuk dalam sejarah timnas Indonesia, menghasilkan gelombang kontroversi dan kritik. Salah satu sorotan utama adalah munculnya asisten pelatih, Alex Pastoor, yang terlihat memimpin sesi latihan menjelang laga krusial melawan Bahrain. Kehadiran Pastoor yang sangat aktif memberikan instruksi di pinggir lapangan, sementara Kluivert tampak pasif, telah memicu rumor bahwa strategi timnas Indonesia akan bergeser ke gaya permainan Pastoor yang dikenal dengan serangan balik cepat. Video yang beredar memperlihatkan kontras yang jelas antara peran Kluivert dan Pastoor selama latihan. Hal ini semakin memperkuat spekulasi tentang pergeseran taktik tim. Meskipun Kluivert masih terikat kontrak hingga 2027 dan tetap tercatat sebagai pelatih utama, tekanan terhadapnya semakin meningkat. Pertanyaan besar kini muncul, akankah timnas Indonesia lebih mengandalkan strategi serangan balik cepat ala Pastoor, atau tetap pada gaya permainan berbasis penguasaan bola yang mungkin diusung Kluivert? Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia dan menjadi penentu arah taktik yang akan diadopsi ke depannya.
Pesawat Bahrain National Team mendarat di Jakarta. Udara tropis yang lembab langsung menyambut para pemain dan ofisial tim yang baru pertama kali menginjakkan kaki di ibu kota Indonesia. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang tersirat, bukan karena jet lag, tapi karena bayangan tentang fanatisme supporter Indonesia. Kisah-kisah tentang euforia dan juga intimidasi supporter sepak bola Indonesia telah mereka dengar. Latihan perdana dijadwalkan di lapangan milik sebuah klub elite Jakarta. Lapangan yang biasanya terbuka untuk umum ini, untuk kali ini, dijaga ketat. Pintu gerbang utama terkunci rapat, dijaga oleh petugas keamanan yang berjaga dengan sigap. Di sekeliling lapangan, terpasang pagar tinggi berwarna hijau tua yang menutupi pandangan dari luar. Bahkan, dari jalan raya pun, hanya sebagian kecil lapangan yang terlihat. Beberapa mobil patroli berseliweran di sekitar area tersebut, menambah kesan tertutup dan aman. Keputusan untuk menutup rapat latihan ini diambil bukan tanpa alasan. Kekhawatiran akan reaksi supporter Indonesia, baik yang mendukung maupun menentang, membayangi persiapan mereka. Kami mendengar cerita-cerita tentang supporter Indonesia, betapa bersemangat dan fanatiknya mereka, bisik salah satu pemain kepada pelatihnya. Lebih baik aman daripada menyesal, jawab pelatihnya singkat. Di dalam, suasana latihan terasa tegang. Para pemain Bahrain masih memikirkan kemungkinan konfrontasi dengan supporter Indonesia. Mereka sesekali melirik ke arah pagar lapangan, mencari celah untuk melihat situasi di luar. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari ekspektasi mereka. Meskipun latihan tertutup, di luar pagar lapangan, sejumlah supporter Indonesia terlihat berkumpul. Bukannya membawa spanduk protes atau meneriakkan yel-yel yang mengancam. Ada yang menyanyikan lagu-lagu dukungan yang ramah, ada pula yang hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Saat melihat pemandangan ini, raut wajah tegang para pemain Bahrain perlahan berubah. Ada yang saling bertukar pandang dengan tak percaya, ada yang tersenyum kecil, dan ada pula yang mengangkat tangan memberi salam. Salah satu pemain bahkan terlihat mengambil ponselnya dan merekam pemandangan unik tersebut. Mereka tak menyangka akan disambut dengan keramahan yang luar biasa. Ketakutan mereka sirna seketika, digantikan oleh rasa kagum dan haru. Setelah latihan, beberapa pemain bahkan berani menyapa supporter yang menunggu di luar. Mereka bertukar salam, berfoto bersama, dan merasa terharu akan sambutan hangat tersebut. Kami takut akan reaksi negatif, tapi ternyata supporter Indonesia sangat ramah dan sportif, kata salah satu pemain Bahrain kepada wartawan. Momen ini menjadi bukti bahwa fanatisme sepak bola Indonesia tak selalu identik dengan kekerasan dan intimidasi. Ada sisi lain yang lebih indah, yaitu rasa hormat dan dukungan yang tulus, walaupun bagi tim lawan. Latihan tertutup di Jakarta menjadi sebuah pengalaman unik yang mengubah persepsi tim Bahrain tentang supporter Indonesia.